Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkah rahmat dan hidayahnya kita mampu melaksanakan kegiatan kita pada hari ini. Tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada Nabiullah Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang menerang seperti sekarang ini. Pertama-tama, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 1 akan membawakan materi terkait metafisika dalam filsafat. Adapun anggota dari kelompok kami, yang pertama dari atas nama Sutriani Senullah, saya sendiri atas nama Wiwi Ramadhani, saudari Razinatul Hidayah, ada saudara Muhammad Aslam Asabur, saudari Sakina Mawaddah, saudari Umiyah Sabila, dan saudari Yuliana Ningsi, serta saudara Wahab. Adapun pokok pembahasan yang kami akan bahas dalam metafisika dalam filsafat ini adalah, yang pertama itu adalah pengertian dan konsep metafisika dalam filsafat itu sendiri. Yang kedua adalah klasifikasi dari metafisika. Yang ketiga, tafsiran para filosof terkait tentang metafisika. Yang keempat adalah manfaat dari filsafat metafisika. Yang selanjutnya adalah filosof yang menentang dan yang membela metafisika itu sendiri, objek dari metafisika dan ilmu pengetahuan, serta hubungan antara metafisika, epistemologi, aksiologi, dan logika. Selanjutnya, pokok pembahasan yang pertama kita akan bahas di sini itu adalah pengertian atau konsep dari metafisika dalam filsafat. Adapun yang membawakannya adalah saudari Razinatul Hidayah. Dengan ini kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan memaparkan sebuah materi yaitu mengenai pengertian metafisika. Metafisika berasal dari bahasa Yunani yang terdiri atas dua kata yaitu meta dan fisika. Meta artinya sesudah atau dibalik sesuatu dan fisika artinya nyata, konkret yang dapat diukur oleh jangkauan panca indera. Eksistensinya dibalik sesudah fisik perlu dikaji. Istilah metafisika diketemukan Andronicus pada tahun 70 sebelum Masehi ketika menghimpun karya-karya Aristoteles dan menemukan suatu bidang di luar bidang fisika atau disiplin ilmu lain. Ilmu untuk mengkaji tentang sesuatu di balik yang fisik atau sesuatu yang sesudah fisik disebut ontologi. Metafisika adalah sesuatu kajian tentang hakikat keberadaan zat, hakikat pikiran dan hakikat zat dengan pikiran. Ahli metafisika juga berupaya memperjelas pemikiran-pemikiran manusia mengenai dunia, termasuk keberadaan, kebendaan, sifat, ruang, waktu, hubungan sebab akibat dan kemungkinan. Metafisika oleh Aristoteles disebut sebagai filsafat pertama atau teologia. Dalam pandangan Aristoteles, metafisika belum begitu jelas dibedakan dengan fisika. Secara etimologis, metafisika berasal dari bahasa Yunani, metafisika yang menurut Lois O. Katsif adalah hal-hal yang terdapat sesudah fisika. Aristoteles mendefinisikannya sebagai ilmu pengetahuan mengenai yang ada sebagai yang ada, yang dilawankan misalnya dengan yang ada sebagai yang digerakkan atau yang ada sebagai yang dijumlahkan. Pada masa sekarang, metafisika dipahami sebagai bagian dari filsafat yang mempelajari dan berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan terdalam tentang hakikat segala sesuatu. Pertanyaan-pertanyaan filosofis tersebut tuju pada beberapa konsep metafisik. Dengan kata lain yang lebih tepat agaknya adalah konsep di luar hal-hal yang bersifat fisik. Jadi, dapat disimpulkan bahwa metafisika adalah suatu studi tentang sifat dan fungsi teori tentang realita. Mungkin itu saja dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah pemaparan materi terkait tentang konsep dari metafisika.
Selanjutnya kita beralih kepada materi yang kedua, yaitu klasifikasi metafisika dalam filsafat yang akan dibawakan oleh Saudara Muhammad Aslam Asabur. Dengan ini kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator kepada saya. Saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu klasifikasi metafisika. Menurut Christian Wolff, metafisika terbagi menjadi dua jenis. Pertama, metafisika generis atau ontologi atau ilmu yang membahas mengenai yang ada atau pengada, atau yang lebih dikenal sebagai ontologi. Kedua, metafisika spesialis yang terbagi atas yang pertama, antropologi, menelaah tentang hakikat manusia, terutama hubungan jiwa dan raga. Yang kedua, kosmologi, menelaah tentang asal-usul dan hakikat alam semesta. Dan yang ketiga yaitu teologi, yang kajian tentang Tuhan secara rasional, yang dimana terbagi atas 4 poin. Yang pertama, hakikat kodrat manusia. Yang kedua, susunan kodrat. Yang ketiga, sifat kodrat. Dan yang keempat, kedudukan kodrat. Dan yang terakhir, filsafat alam berusaha mencari asal alam semesta. Thales berpendapat sebagai arch, filsafat alam menyelidiki gerak di alam semesta yang merupakan perubahan. Sementara itu dinamakan metafisika dengan ontologi, ia menyatakan bahwa filsafat tentang ada dan sebab-sebab pertama adalah metafisika atau ontologi. Yang ada membahas tentang sebab-sebab pertama tersebut, juga membahas mengenai apakah kesempurnaan itu dan apakah tujuan itu, intinya adalah apa hakikat dari segala sesuatu itu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah materi terkait tentang klasifikasi metafisika. Selanjutnya kita beralih kepada materi tafsiran para filosof terkait tentang metafisika, di mana materi ini akan dibawakan oleh Saudara Zainullah. Dengan ini kami persilahkan. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan tafsiran dalam metafisika. Nah, tentu di sini yang ingin saya bahas ada beberapa poin. Nah, poin pertama itu adalah paham supernaturalisme. Nah, paham ini dia menyatakan bahwa terdapat hal-hal yang bersifat lebih tinggi atau lebih kuasa dengan alam nyata. Nah, tentu di sini lahirlah sebuah yang dinamakan animisme. Kalau para pembesar agama sendiri, dalam hal ini Nabi alaihissalam dengan perbedaan tingkat yang mereka miliki mempunyai hubungan dengan alam metafisika atau yang disebut dengan alam gaib. Nah, dan dia juga memiliki pemahaman tentang perkara yang bersifat batin. Tapi di sini muncul beberapa pertanyaan bahwa tapi apakah perkara-perkara dan hanya para semata saja, dan orang-orang yang berada di alam materi tidak mampu mendapatkan tersebut kecuali setelah mereka diamati. Nah, tentu kalau saya sendiri mengungkapkan bahwa orang-orang juga mampu mendapatkan jalan kepada rahasia-rahasia alam. Ya, salah satunya argumentasi kita bahwa ada hubungan alam materi dengan alam metafisika atau alam gaib. Tentu hubungan itu adalah sebab akibat serta sempurna dan kurang. Kalau kita biasa menamakannya bahwa antara hubungan lahir dan batin, mungkin itu sudah tidak asing lagi di telinga kita. Nah, seperti mengenai konsepsi yang ada di manusia itu dengan sesuatu itu, maka dia tentu juga dia akan berhenti menulis sesuatu, ya. Di situ analoginya. Kemudian paham poin kedua, paham naturalisme. Kalau paham ini sendiri dia bertentangan dari paham yang sebelumnya saya jelaskan tadi di atas, yaitu paham supernaturalisme.
Karena paham naturalisme ini dia menganggap bahwa ada gejala-gejala alam yang tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat gaib, melainkan karena kekuatan yang terdapat dalam itu sendiri. Kalau orang-orang yang menganut paham ini, dia beranggapan seperti standar kebenaran yang digunakan itu hanya logika semata saja, keberadaan yang bersifat gaib ini. Kemudian kita beralih ke poin ketiga, paham materialisme. Paham ini dia menganggap bahwa alam semesta dan manusia itu berasal dari materi. Karena mungkin bagi mereka mencoba mempelajari mengenai makhluk hidup dari sisi timbullah di sini dari dua poin yang di bawah ini paham mekanistik dan paham vitalistik. Nah, tentu kalau kaum mekanistik ini dia melihat gejala alam yang merupakan gejala kimia semata. Kalau kaum vitalistik itu sesuatu yang unik yang berada saja. Nah, ada juga beberapa ahli filsuf beranggapan bahwa contohnya menurut kosmologi Aristoteles bahwa alam semesta itu ditentukan oleh gerak. Geraklah ini merupakan terjadinya perubahan atau change di alam semesta. Nah, akhirnya akal manusia ini tiba pada titik ultimate, yaitu sumber penyebarannya ada pada akal pikirannya begitu. Kemudian yang kedua juga berpendapat bahwa dalil teologis bahwa benda-benda di ruang alam semesta itu memiliki gerak yang bertujuan, sehingga alam semesta ini merupakan karya seni terbesar yang membuktikan adanya a great intelligent discrete. Baiklah, kita beralih kepada slide selanjutnya mengenai tafsiran para filosof menurut kosmologi Aristoteles, bahwa alam semesta ditentukan oleh gerak. Nah, gerak inilah merupakan penyebab terjadinya perubahan yang ada di alam semesta. Nah, oleh karena itu akal manusia tiba pada satu titik ultimate, yaitu sumber penyebaran dari semua gerak. Kemudian dalil teleologis bahwa benda-benda di ruang alam semesta itu memiliki gerak yang bertujuan. Nah, sehingga alam semesta ini merupakan karya seni terbesar yang membuktikan adanya a great intelligent designer. Mungkin seperti itu yang sempat saya paparkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itulah pemaparan materi terkait tafsiran para filosof metafisika. Selanjutnya kita beralih pada manfaat metafisika dalam filsafat, dalam hal ini dalam pengembangan ilmu yang akan dibawakan oleh Saudari Umia Sabila. Dengan ini kami persilahkan. Terima kasih atas kesempatannya moderator. Untuk mengefisienkan waktu, kita langsung saja. Yang pertama itu metafisika mengajar cara berpikir yang serius, terutama dalam menjawab problem yang bersifat teka-teki, sehingga melahirkan sikap dan rasa ingin tahu yang mendalam. Kedua, kontribusi metafisika terletak pada
awal terbentuknya paradigma ilmiah ketika kumpulan kepercayaan belum lengkap mengumpulkan faktanya, maka ia harus diposok dari luar, antara lain metafisika, sains yang lain, kejadian persona, dan historis. Lanjut, bagian ketiga yaitu metafisika mengajarkan sikap open-ended. Di sini sehingga hasil sebuah ilmu selalu terbuka untuk temuan dan kreativitas baru. Lanjut, yang keempat itu perdebatan dalam metafisika melahirkan berbagai aliran. Di sini mainstream seperti monisme, dualisme, pluralisme, sehingga memicu proses ramifikasi yang berupa lahirnya percabangan ilmu. Lanjut, yaitu bagian nomor 5, metafisika mengajarkan pada peminat filsafat untuk mencari prinsip pertama sebagai kebenaran yang paling akhir, di mana kepastian ilmiah dalam metode spektif Descartes hanya dapat diperoleh ketika menggunakan metode deduksi yang bertitik tolak dari premis yang paling kuat, Sectis Methodis René Descartes. Lanjut, nomor 6 yaitu manusia yang bebas sebagai kunci bagi akhir pegada. Artinya manusia memiliki kebebasan untuk merealisasikan dirinya sekaligus bertanggung jawab bagi diri, sesama, dan dunia. Penghayatan atas kebebasan di satu pihak dan tanggung jawab di pihak lain merupakan sebuah kontribusi penting bagi pengembangan ilmu yang syarat dengan bernilai. Yang terakhir yaitu metafisika mengandung potensi untuk menjalin komunikasi antara pengganda yang satu dengan pengganda yang lain. Aplikasi dalam ilmu berupa komunikasi antara ilmuwan mutlak dibutuhkan, tidak hanya antara ilmuwan sejenis, tetapi juga disiplin ilmu, sehingga memperkaya pemahaman atas realitas keilmuan. Saya rasa sekian pemaparan materi saya kembalikan kepada moderator. Itulah pemaparan materi terkait tentang manfaat filsafat metafisika. Selanjutnya kita beralih ke materi filosof yang menentang metafisika yang akan dibawakan oleh Sutriani. Dengan ini kami persilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu filsuf yang menentang metafisika. Yang pertama yaitu David Hume. Ada dua alasan David Hume menentang metafisika. Yang pertama yaitu metafisika itu cara berpikir yang menyesatkan, atau sophistry, dan hayalan atau illusion. Sebaiknya karya metafisika itu dimusnahkan karena tidak mengandung isi apa-apa. Yang kedua itu metafisika bukanlah sesuatu yang dapat dipersepsi oleh indera manusia, sehingga merupakan sesuatu yang senseless. Filsuf yang kedua yaitu Alfred Julius Ayer. Metafisika adalah parasit dalam kehidupan ilmiah yang dapat menghalangi kemajuan ilmu pengetahuan. Oke, metafisika harus dieliminasi dari dunia ilmiah. Alasan kedua, problem yang diajukan dalam bidang metafisika adalah problem semu, artinya permasalahan yang tidak memungkinkan untuk dijawab. Filsuf yang ketiga itu Ludwig Wittgenstein. Ada dua alasan. Yang pertama itu metafisika itu bersifat domestically, hal-hal yang tak dapat diungkapkan ke dalam bahasa yang bersifat logis. Yang kedua yaitu sesuatu yang tak dapat diungkapkan secara logis sebaiknya didiamkan saja. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya kita beralih ke materi filosof yang membela metafisika yang akan dibawakan oleh Yuliana Ningsih. Dengan ini kami persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang filsuf pembela metafisika. Yang pertama itu ada Plotinus. Semua pengganda beremanasi dari Tohen atau yang satu melalui proses spontan dan mutlak. Tohen beremanasi pada nous atau kesadaran, melimpah psiki atau jiwa, akhirnya melimpah pada materi sebagai bentuk yang paling rendah, yaitu meon. Yang kedua ada Karl Jasper.
Karl Jasper ini ada 5. Yang pertama, metafisika merupakan upaya memahami sifar atau simbol yang mengantarai eksistensi dan transendensi. Yang kedua, ada manusia adalah sifar paling unggul karena banyak dimensi kenyataan bertemu dalam diri manusia. Yang ketiga itu ada manusia merupakan suatu mikrosmos, pusat kenyataan, alam, sejarah, kesadaran, dan kebebasan ada dalam diri manusia. Dan yang keempat ada metafisika, yang berarti membaca sifar, transendensi keilahian sebagai kehadiran tersembunyi. Dan yang terakhir ada sifar adalah jejak, cermin, gema, atau bayangan transendensi. Itulah materi terkait tentang filosof yang membela metafisika. Selanjutnya kita beralih ke objek metafisika yang akan dibawakan oleh Saudara Warham. Dengan ini kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Jadi di sini saya akan membahas materi tentang objek metafisika. Baik, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya mulai. Jadi objek metafisika menurut Aristoteles itu ada 2, yakni yang pertama adalah ada sebagai yang ada. Artinya ilmu pengetahuan mengkaji yang ada itu dalam bentuk semurni-murninya. Bahwa suatu benda itu sungguh-sungguh ada dalam arti kata tidak terkena perubahan atau dapat diseranya oleh panca indera. Kemudian objek yang kedua itu adalah ada sebagai yang ilahi. Artinya keberadaan yang mutlak, yang tidak bergantung pada yang lain. Yakni pembahasan yang terdapat dalam metafisika ini secara umum antara lain meliputi yang pertama itu yang ada atau being. Kemudian yang kedua kenyataan atau reality. Kemudian yang ketiga eksistensi atau existence. Kemudian selanjutnya esensi atau essence. Kemudian yang selanjutnya substansi atau substance. Kemudian materi atau matter. Kemudian selanjutnya bentuk atau form. Kemudian yang selanjutnya perubahan atau change. Kemudian yang berikutnya sebab akibat atau causality. Kemudian yang terakhir itu adalah hubungan atau relation. Ya, itulah pokok pembahasan yang terdapat dalam metafisika ini secara umum. Saya kembalikan kepada moderator. Itulah materi terkait tentang objek metafisika. Selanjutnya kita beralih ke materi metafisika dan ilmu pengetahuan serta hubungan antara metafisika, epistemologi, aksiologi, dan logika yang akan dibawakan oleh Saudari Zakina Mawada. Dengan ini kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan materi yaitu metafisika dan ilmu pengetahuan. Metafisika ternyata dapat penentangan dari beberapa ilmuwan, antara lain adalah yang menganut paham positivisme. Dari paham positivisme logis dengan menyatakan bahwa metafisika tidak berguna atau tidak bermakna, Alfred J. Ayer menyatakan bahwa sebagian besar perbincangan yang dilakukan oleh para filosof sejak dahulu sesungguhnya tidak dapat dipertanggungjawabkan dan juga tidak ada gunanya. Problem yang diajukan dalam bidang metafisika adalah problem semu, artinya permasalahan yang tidak memungkinkan untuk dijawab. Berkaitan dengan pendapat Ayer tersebut, Katsoff menyatakan bahwa adanya Ayer berupaya untuk menunjukkan bahwa naturalisme, materialisme, dan lainnya merupakan pandangan yang sesat. Ayer menunjang argumentasinya dengan membuat keadaan dapat diverifikasi. Penentangan lain, Ludwig Wittgenstein menyatakan bahwa metafisika bersifat mystical, hal-hal yang tidak dapat diungkapkan ke dalam bahasa yang bersifat logis. Wittgenstein menyatakan terdapat 3 persoalan dalam metafisika. Yang pertama, subjek, kedua, kematian, dan ketiga, Tuhan. Yang dimaksud subjek yaitu dikatakannya bukan merupakan dunia atau bagian dari dunia, melainkan lebih dapat dikatakan sebagai batas dari dunia. Yang kedua, yang dimaksud dengan kematian yaitu kematian bukanlah sebuah peristiwa dalam kehidupan manusia tidak hidup untuk mengalami pengalaman kematian.
Yang ketiga, yang dimaksud dengan Tuhan, ia tidak menampakkan dirinya di dunia. Dengan demikian, Wittgenstein menyimpulkan bahwa sesuatu yang tidak dapat diungkapkan secara logis sebaiknya didiamkan saja. Sumbangan metafisika terdapat ilmu pengetahuan tidak dapat disangkal lagi adalah pada fundamental ontologisnya. Sumbangan metafisika pada ilmu pengetahuan dan persinggungan antara metafisika dan ontologi adalah epistemologi. Dalam metafisika yang mempertanyakan apakah hakikat terdalam dari kenyataan, yang diantaranya dijawab bahwa hakikat terdalam dari kenyataan adalah materi, maka muncullah paham materialisme. Sedangkan dalam epistemologi yang dimulai dari pertanyaan bagaimanakah cara kita memperoleh pengetahuan, yang dijawab oleh salah satunya adalah Descartes, bahwa kita memperoleh pengetahuan melalui akal, maka muncullah rasionalisme. Johann Locke yang menjawab pertanyaan tersebut bahwa pengetahuan diperoleh dari pengalaman, maka ia telah melahirkan aliran empirisme dan lainnya. Berbagai perdebatan dalam metafisika mengenai realitas, ada tidaknya dan lainnya, sebagaimana telah dikemukakan di dalam, yang telah melahirkan berbagai pandangan yang berbeda satu sama lain. Secara otomatis juga melahirkan berbagai aliran pemahaman yang lazim dikatakan sebagai aliran-aliran filsafat awal. Ketika pemahaman-pemahaman aliran-aliran tersebut dipertemukan dengan ranah epistemologi atau dihadapkan pada fenomena dinamika perkembangan ilmu pengetahuan, metafisika menurut orisinalitas berpikir yang biasanya muncul melalui kontemplasi atau institusi berupa kilatan-kilatan mendadak akan suatu, hingga menjadikan para metafisikus menyodorkan cara berpikir yang cenderung subjektif dan menciptakan terminologi filsafat yang khas. Situasi semacam ini dinyatakan oleh Van Persen sangat diperlukan untuk pengembangan ilmu dalam rangka menerapkan heuristika. Berkaitan dengan pembentukan minat intelektual, maka metafisika mengajarkan mengenai cara berpikir yang serius dan mendalam tentang hakikat-hakikat segala sesuatu yang bersifat enigmatik, hingga pada akhirnya melahirkan sikap sikap ingin tahu yang tinggi sebagaimana mestinya dimiliki oleh para intelektual. Metafisika mengajarkan pada peminat filsafat untuk mencari prinsip pertama sebagai kebenaran yang paling akhir. Terus materi selanjutnya yaitu hubungan metafisika, epistemologi, aksiologi, dan logika. Hubungan metafisika dengan epistemologi terletak pada kebenaran sebagai titik omega bagi pencapaian pengetahuan. Hubungan metafisika dan aksiologi terletak pada nilai sebagai kualitas yang inheren pada suatu objek. Objeknya mungkin dapat diindra, namun kualitasnya itu bersifat metasik. Hubungan metafisika dengan logika bersifat simbolis mutualis. Di satu pihak, metafisika memerlukan logika untuk membangun argumentasi yang meyakinkan. Di pihak lain, simbol dan prinsip-prinsip logika itu sendiri merupakan wajah metafisika karena sifatnya yang abstrak. Itulah dari saya. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Itulah pemaparan materi yang dibawakan oleh Saudari Zakina Mawaddah, sekaligus materi terakhir. Jika ada salah kata mohon dimaklumi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.